Oke, yang ini kita pastikan kita profit ya bang ya. Kalau yang ini kita pastikan kita profit karena arahnya ini trennya juga sudah membentuk kenaikan gitu. Oke, nanti saya akan jelasin di sini. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan dimudahkan setiap urusan dan semakin banyak rezekinya ya bang ya. Oke, pada siang ini kita akan trading kembali. Saya akan trading kembali di time frame 15 detik menggunakan strategi yang baru kemarin saya upload ya bang ya. Di video kemarin saya udah upload, udah bongkar di situ rahasianya. Oke, sini langsung kita praktekkan aja lagi. Kita pakai lagi teknikal itu. Oke. Oke, di sini langsung kita analisa. Kita akan ambil selnya. Oke, kita tunggu. Sini udah pasti kita profit 100% ya bang ya, karena kita menggunakan strategi G2 yang baru kemarin saya reset. Oke, kita tunggu di sini. Abang-abang yang udah menonton video saya sebelumnya pastinya udah tahu kenapa saya open sell di sini ya. Pastinya udah tahu kenapa saya open sell di sini. Oke, jauh turunnya ya bang ya, jauh turunnya kita profit 100%. Oke, yang sudah menonton video sebelumnya pastinya udah tahu kenapa saya open sell di sini ya bang ya. Pastinya udah tahu. Tapi di sini akan saya kembali jelasin kenapa saya open sell di situ. Nah, di video kemarin saya sudah jelasin ketika bermain di time frame 15 detik ini kita hanya cukup menganalisa satu candlestick gitu ya bang ya, satu candlestick. Candlesticknya yang mana bang? Candlesticknya adalah C3. Nah, C3 itu yang mana bang? Jadi di dalam periode yang ini ke sini itu ada dalam time frame 15 detik itu ada 4 candle. Nah, 4 candle di time frame 1 menit itu satu candle di time frame 1 menit, 4 candle di time frame 15 detik. Nah, C1 nya yang mana bang? C1 nya yaitu dimulai dari sini, ini C1, ini C2 nya, ini C3 nya, ini C4 nya. Nah, jadi setiap yang ada timernya ini adalah C4. Oke, di sini tadi saya kenapa ambil open sell, sorry, sini tadi kenapa saya open sell, karena di C3 ini adalah kekuatan untuk turun. Oke, sesimpel itu ya bang ya. Oke, di sini kan kita open lagi. Oke, kita tunggu dulu. Kita ambil selnya di sini. Oke, kenapa sell? Karena kita lihat ini adalah kenaikan tapi tidak begitu jauh ya bang ya, tapi tidak begitu jauh karena sumbu atas sama bawah itu hampir sama ya bang ya. Oke, makanya saya sell di situ. Kita lihat hasilnya. Jadi di time frame 15 detik ini sangat mudah ya bang ya, sangat mudah untuk mendapatkan yang namanya profit gitu. Analisanya juga cukup mudah karena kita cuman melihat satu candlestick aja, satu candle aja gitu. Cukup satu candle aja untuk mendapatkan profit gitu ya bang ya. Satu candle aja untuk kita analisa gitu. Jadi tidak perlu ribet-ribet. Gitu dia bang. Oke, kita tunggu di sini karena kita tadi di sini saya open, sorry. Oh, kita salah ngambil ini ya bang ya. Maaf, di sini kita salah ambil salah ambil analisa ya. Saya salah analisa karena ini tadi yang saya lihat opennya di sini, padahal harusnya tadi melihat di sini ya. Oke, di situ kita pastinya loss karena kita salah melihat titik konfirmasinya gitu. Oke, tidak masalah, kita akan ambil kembali. Sini kita akan buy lagi.
salah mengambil titik konfirmasinya ya bang, salah ambil periodenya, periode yang ini yang kita ambil, sedangkan yang yang mau kita periode yang ini tadi ya bang ya, yang ini tadi yang kita ambil. Aku tadi fokusnya ke sini gitu, ternyata ini yang mau kita ambil, yang hijau ini gitu dia bang. Sorry, kita salah ngambil titik konfirmasinya ya. Oke. Tadi saya menganalisanya yang ini tadi, yang ini. Kalau seandainya ini memang benar, kan di sini dia terjadi memang penurunan kan. Nah, ternyata ini saya salah mengambil gitu. Makanya di sini saya buy gitu, karena ini adalah kenaikan gitu dia bang. Oke, kita tunggu di sini. Ya, kalau yang ini sudah pasti profit ya bang. Kalau yang ini sudah pasti profit. Oke, sini kita profit lagi, yang tadi loss kita sudah bisa tergantikan. Jadi begitu ya bang ya, cara kita mengambil titik konfirmasinya hanya melalui C3 aja ya bang ya. Melalui C3 kita sudah bisa mengambil keputusan untuk open buy gitu atau open sell gitu ya bang ya. Oke. Jadi di sini saya saranin ambillah candlestick, ambillah candle yang benar-benar membawa arah harga ya bang ya, membawa arah harga gitu. Saya sudah jelasin di video sebelum ini, saya sudah upload tadi, melihat bagaimana bentuk candlestick yang membawa arah harga gitu ya bang ya, yang membawa arah harga gitu. Oke, sini kita tidak ambil tadi ya, ini kan penurunan. Nah di sini dia harusnya titik tertingginya tadi kita ngambil sell gitu, tapi tidak masalah, di sini kita akan ambil, ini akan kita jadikan sebagai acuan kita. Oke, tunggu dia turun dikit lagi, kita akan buy. Kita tunggu dia turun dikit lagi, kita akan buy. Jadi begitu simpel ya bang ya, untuk open posisi, untuk eksekusi di time frame 15 detik ini ya. Oke, kita lihat apakah kekuatannya ini sanggup untuk membuat kenaikan ya bang ya. Untuk membuat kenaikan kita lihat di situ. Oke, kita tunggu. Oke, apakah dia kuat? Oke, loh kenapa nih? Oke, 5. Oh, di situ dia tidak kuat ya bang ya, malah turun lagi ya. Dia tidak kuat di situ. Oke, kita akan ambil di sini buy-nya. Oke, kita akan ambil di situ buy-nya karena di sini dia akan terjadi kenaikan ya bang. Sini dia akan terjadi kenaikan karena di sini dia tidak kuat, maka di sini dia akan naik. Gitu apanya bang? Oh, rumusnya seperti itu ya bang. Oke. Jadi yang paling penting itu adalah kita mengenal candlenya ya bang ya. Kita mengenal candlenya. Sebenarnya mengenal candlenya ini nggak begitu susah ya bang ya. Ini cukup simpel mengenalnya. Tinggal kita abang-abang boleh lihat, cek video saya di sebelum ini, mengenal candlestick, sifatnya, kekuatannya, pelemahannya yang mana gitu, sumbunya, bodinya gitu ya bang. Boleh dilihat nanti video saya sebelum ini, saya tadi baru upload. Oke, di situ kita profit ya bang ya. Profit artinya candlestick ini adalah kenaikan gitu bang, karena di sini harusnya dia naik. Ini kan di time frame di periode ini harusnya dia naik, cuman di situ nggak kuat, dia menghabiskan napasnya di sini ya bang ya. Makanya saya ambil di sini buy-nya lagi karena di sini dia harusnya naik gitu ya bang ya. Oke. Tunggu. Jadi ambillah candlestick yang benar-benar memberikan kepastian. Kepastian artinya dia benar-benar bisa membuat terjadinya suatu tren naik atau terjadinya suatu tren turun ya bang ya, biar kita terjauh dari loss ya bang ya. Oke, sini kita akan ambil sellnya. Kita tunggu, harusnya dia, jadi gini ya bang, teorinya ketika kita ngambil penurunan,
kita butuh yang namanya kenaikan dulu gitu, artinya biar kita dapat titik tertingginya gitu ya bang ya. Oke, saya sudah selalu jelasin itu di video-video sebelumnya juga saya sudah jelasin. Oke. Oke, di situ dia mencoba naik, tapi yang pasti dia harus turun ya bang. Yang pasti dia harus turun. Jadi teknikal ini bisa abang-abang pakai jika memang abang-abang merasa ini cocok untuk dipakai gitu ya bang ya. Merasa ini bisa membuat kita profit gitu ya bang. Kalau saya pribadi saya pakai teknikal ini karena memang lumayan akurat ya bang ya untuk dijadikan sebagai teknikal untuk trading sehari-hari ya bang. Oke, sini dia malah naik lagi. Oke, artinya di sini dia akan turun. Kita ambil selnya di sini. Artinya di sini dia akan turun ya bang ya. Artinya di sini dia akan turun. Kita akan ambil selnya di situ. Itu karena adanya doji di sini ya bang ya. Karena adanya doji situ, itulah makanya di sini jadi naik gitu ya bang ya. Situ jadi naik dia, nggak masalah. Kita akan ambil lagi. Karena di sini dia akan turun. Kita tahu dia di situ akan turun bang. Oke, kita tunggu. Dia itu hanya mengecoh kita ya bang ya. Jadi jangan mau terkecoh gitu ya bang. Jangan mau terkecoh walaupun di sini naik. Itu hanya napas terakhirnya gitu. Itu hanya bawaan dari doji ini, pembatalan gitu ya bang ya. Oke, di situ dia dibatalkan turun di sini. Tapi di periode ini dia akan terlaksana kembali ya bang. Oke, di sini kita profit 100%. Oke. Sangat mudah ya bang. Di sini kita akan sell lagi. Di sini kita akan sell lagi di sini. Ketika dia naik pokoknya kita akan sell gitu ya bang ya. Ini area supportnya. Nah, kita lihat areanya. Ini area resistennya. Oke. Jadi sangat simpel untuk open posisi di time frame 15 detik ini ya bang. Oke, dia turun lagi di situ. Apakah dia masih tetap kuat karena di situ area support ya bang ya. Tidak masalah gitu. Kita uji kekuatan daripada candlestick ini ya bang. C3 nya kita uji dia. Apakah dia benar-benar kuat. Oke, tekan terus. Nggak kuat dia. Oke, di situ dia nggak kuat. Ini nggak kuat menekan ya bang ya, nggak kuat menekan ke bawah karena ini adalah area supportnya. Itu makanya dia balik lagi ke atas itu dia bang. Jadi kita pun harus tahu gitu. Kenapa dia balik lagi, kenapa dia naik turun lagi gitu. Oke, sini kita akan sell lagi. Oh, doji ya. Oke, nggak masalah. Saya tidak fokus ini. Jadi gini lah bang ya, gini lah ya. Kalau misalnya bertrading itu memang harus benar-benar fokus ya bang ya. Nah ini kan doji nih. Saya sudah saranin di video sebelumnya kemarin. Ketika doji seperti ini, alangkah baiknya di skip gitu. Alangkah baiknya di skip. Tapi saya tadi terlalu fokus sama candle ini. Oke, nggak masalah. Situnya akan kita gantikan kembali. Oke, sini kita loss. Akan kita gantikan kembali. Sini akan kita buy. Oke, kita akan gantikan. Kita tunggu ya bang ya. Akan kita gantikan di situ. Saya tadi tidak fokus sama doji ini, harusnya doji ini di skip gitu ya bang ya, di skip kalau kita tidak yakin gitu, karena kekuatan dari doji ini kita nggak ngerti gitu ya bang ya. Kadang dia meneruskan, kadang dia malah membatalkan gitu. Oke, kita lihat. Oke, dia nahan di situ ya.
Oke, aduh, malah doji lagi ya. Oke, di sini akan kita sell lagi. Karena kenapa tadi saya ambil buy di situ? Karena ini saya melihat di sini ada pelemahan. Memang ini penurunan ya. Memang ini penurunan tapi lemah, kecil bodinya ya Bang ya. Kecil bodinya. Makanya saya ambil buy-nya gitu. Rupanya kita nggak dapat titik terendahnya gitu. Sini akan kita gantikan. Jadi ketika seperti itu kita bukan berarti teknikal kita yang nggak masuk gitu. Kita yang salah open posisinya gitu ya Bang ya. Kita yang salah open posisinya gitu. Di sini saya lihat tadi ada penurunan candlestick C3-nya penurunan. Kita akan lihat di sini. Oke. Oke, malah nahan-nahan juga ya. Oke, aduh. Kita buy lagi di sini. Kita buy, tunggu kita tunggu dia sedikit turun. Kita akan buy. Dia malah nahan-nahan juga. Nah, candle kecil seperti ini yang membuat kita kena sliding ya Bang ya. Kita kena sliding. Namun nggak masalah, kita akan ambil lagi. Oke, yang ini kita pastikan kita profit ya Bang ya. Kalau yang ini kita pastikan kita profit karena arahnya ini trennya juga sudah membentuk kenaikan gitu. Oke, nanti saya akan jelasin di sini. Oke, 3, 2, 1. Oke, di situ kita profit. Nah, kenapa saya open buy di situ dan sedangkan di sini kita open sell malah kena gojek ya Bang ya. Di sini kita open sell malah kena gojek. Nah, kenapa saya open sell di situ? Karena saya melihat ini adalah penurunan, ternyata dia lemah ya Bang. Nah, di sini juga tadi saya melihat pelemahan, saya ambil buy-nya gitu. Ternyata kita tidak dapat titik terendahnya gitu ya Bang ya. Jadi ketika kita mengambil bertolak belakang dengan dengan titik acuan kita, ambillah titik terendahnya gitu Bang, biar kita tidak kena gojek gitu ya Bang ya. Nah, di sini saya ambil buy kembali di sini karena melihat ini adalah kenaikan gitu Bang. Ini tidak akan kuat untuk turun karena body dan sumbunya itu sama ya Bang ya. Itu sama panjang dan dia mempunyai sumbu di atas gitu. Artinya dengan body seperti ini mempunyai sumbu di atas, body candle berwarna hijau punya sumbu di atas seperti ini, artinya dorongan ke atas masih ada gitu Bang, terlihat dari ini gitu ya Bang ya. Oke. Kita akan open lagi. Kita akan buy di sini. Jadi ketika kita open kayak gini, misalnya kita open di sini tapi loss, itu berarti kita yang salah membaca candlestick ya Bang ya, bukan teknikalnya gitu. Itu berarti kita yang salah baca candlesticknya gitu, yang harusnya kenaikan kita baca penurunan gitu dia Bang. Nah, ini nih. Kita tunggu. Oke. Nah, disinilah kesalahannya. Kesalahannya kita salah baca candlestick gitu ya Bang ya. Tapi di sini kita harus kita pastikan ini profit gitu ya Bang ya. Kita pastikan ini profit yang ini. Kenapa kita tadi loss di situ? Jadi candlestick yang ini, candlestick yang kita ambil sebagai acuan ini memang betul kenaikan, tapi lihat sumbu di atas sama di bawah hampir sama, artinya dia pelemahan. Dia akan tetap turun gitu Bang. Nah, ini kenaikan gitu ya Bang ya. Kenaikan kita tunggu di sini dia pasti naik gitu. Nah, dia pasti naik gitu dia Bang. Oke. Kita tunggu. Kalau dia tidak terjadi di situ, bakal terjadi di sebelah gitu dia. Oke, situ dia pasti naik sih Bang. Harusnya dia pasti naik karena ini adalah kekuatan untuk naik gitu ya Bang. Kekuatan untuk naik gitu. Oke, kita lihat.
Loh, kok berhenti? Dapatnya sedikit ya bang. Kita akan ambil lagi di sini. Karena kenaikannya akan terjadi di sini ya. Kenaikannya akan terjadi di sini. Kita akan ambil. Jadi seperti itu ya bang ya. Karena kenaikan di sini belum maksimal nih. Ini belum maksimal, maka di sini akan terjadi gitu. Oke, kita tunggu. Nah, betul kan bang? Dia akan terjadi di situ. Karena kenaikan ini membawa harga kenaikan. Sedangkan kenaikan di sini masih belum maksimal gitu. Harusnya dia lebih dari berwarna hijau ini, lebih dari candle berwarna hijau ini gitu. Oke, kita tunggu di sini. Ini udah pasti profit. Karena di situ dia harus memang naik. 3 2 1, oke. Kita profit di situ. Oke, jadi cukup simpel ya bang ya untuk bertrading di time frame 15 detik ini ya. Oke, kita tunggu dia turun. Oh, malah langsung naik ya. Kita tunggu dia turun. Harusnya kita ngambil buy tadi di sini. Karena ini adalah kenaikan. Tapi nggak masalah, kita lewatkan aja. Oke, sama halnya dengan time frame 1 menit. Nah, kita akan coba di time frame 1 menit seperti technical yang biasa kita pakai. Ini tren sedang naik. Kita akan coba di time frame 1 menit. Jadi nggak masalah ya bang ya, ketika kita bermain di time frame 15 detik, bermain di time frame 1 menit, itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak ada masalah. Oke, kita lihat ini adalah penurunan. Kita tunggu konfirmasinya ya bang. Kita tunggu konfirmasinya adalah kenaikan ya bang ya. Oke, kita akan ambil buy-nya. Kita tunggu dia turun dulu. Kita akan ambil buy-nya di sini sampai close periode ya. Sampai close periode. Jadi sama aja gitu. Kita mau bermain di time frame berapapun, itu akan sama aja. Rumusnya sama aja, teknik candlestick gitu ya bang ya. Oke, kita akan ambil di sini. Semakin turun dia semakin baik ya bang. Semakin turun dia semakin bagus gitu. Oke. Kita akan tambahin. Ketika yang atas tidak dapat ya bang, kita akan tambahin di sini. Jadi seperti inilah bertrading itu ya bang ya. Mau kita bermain time frame berapapun, yang penting kita paham candlestick, ya itu pasti akan bisa kita eksekusi gitu bang. Kan tetap bisa kita eksekusi apapun ceritanya gitu ya. Dimanapun kita bermain, mau di broker apapun kita bermain, selagi dia candlestick, ilmu yang kita punya akan tetap berlaku gitu bang. Ilmu kita akan tetap berlaku. Candlestick itu sama dia bang. Mau di broker manapun dia sama, membaca arah harganya sama dia. Oke, kita tunggu di sini. Kenapa dia masih tetap turun bang? Karena ini ada sumbunya di bawah ya bang. Artinya masih ada tekanan ke bawah. Tapi yang jelas dia harusnya dia naik di situ. Oke. Kita tunggu. Kita tambahin di sini. Oke. Kita lihat hasilnya. Dia masih nahan-nahan ya bang ya. Kenapa? Karena tadi candle hijau itu masih ada sumbu
sumbu ke bawah, makanya dia masih nekan-nekan ke bawah gitu ya bang ya. Seandainya itu tadi botak yang di bawah, nah itu pasti akan langsung naik gitu ya bang ya, pasti akan langsung naik. Kita lihat. Tapi yang pasti kita di sini harus dapat profit ya bang ya, harus dapat profit biar target harian kita tercapai gitu. Oke, dia masih nahan ya bang ya, itu tadi makanya saya bilang gara-gara dia punya sumbu di bawah tadi. Oke, dorong terus. Nah, masih nahan dia ya. Oke, dorong terus. Oke, yang atas kita nggak dapat ya bang ya, yang atas kita nggak dapat. Sini kita tunggu lagi open posisi kita di sini. Sini kita profit ya bang ya, sini kita profit. Kita tunggu lagi di sini. Nanti akan saya jelasin kenapa saya open buy lagi. Oke, jadi ketika abang-abang udah bisa baca arah harga, jangan takut-takut gitu untuk open posisi gitu, nggak usah takut-takut karena kita udah tahu di arahnya kemana gitu ya bang ya, nggak perlu takut-takut untuk open posisi lagi gitu. Dan ketika abang-abang pun loss, abang-abang harusnya udah tahu, nah udah tahu ngambil kekalahan kita lagi gitu. Oke, situ kita profit. Oke, kita tunggu yang ini. Sini kita profit. Ini open terakhir aja ya bang ya, saya akan jelasin nanti karena ini sudah cukup, karena ini sudah lebih dari cukup. Kita akan akhirin. Oke, kita tunggu. Jadi tiga kali open posisi di sini dan di sini profit ya bang ya, karena ini pun saya pastikan ini profit nih bang, karena dia harusnya naik memang. Kenapa dia tadi masih turun di sini? Nanti akan saya jelasin lebih detailnya ya bang. Kan saya jelasin lebih detailnya. Oke. Dia mencoba turun tapi bohong ya bang ya. Tapi bohong karena dia harus di situ harus naik gitu. Oke, sok-sokan turun ya bang ya. Sok-sokan turun. Wah, malah dia turun di situ ya. Oke, nggak masalah. Kita akan ambil di sini buy-nya. Nggak usah kita ambil, nggak usah kita lihat di time frame 1 menitnya, kita langsung ambil aja buy-nya di sini. Karena di situ dia akan terjadi kenaikan. Sini dia akan terjadi kenaikan. Oke. Habis ini saya akan jelasin. Ini hanya membuat kekuatan untuk naik ya bang ya. Itu hanya membuat kekuatan untuk naik satu candlestick ini. Oke. Oke, di situ kita profit. Saya akan jelasin kenapa saya open buy. Oke, jadi di sini awalnya tadi kan kita melihat di sini ya, ini adalah kenaikan. Tapi kenapa dia masih turun di sini? Karena dia masih punya sumbu bang. Karena dia masih punya sumbu di bawah ini. Boleh kita lihat di sini, dia masih punya sumbu di bawah. Itulah makanya dia masih ada penekanan ke bawah gitu ya bang ya. Tapi yang jelas kita dapat titik terendahnya profit di sini. Kenapa saya buy lagi di sini? Karena harusnya dia naik gitu ya bang ya, harusnya dia naik. Itulah makanya saya buy di situ. Melihat informasi yang di sini, konfirmasi yang di sini belum terpenuhi gitu ya bang ya, belum terpenuhi. Dan ternyata kenapa dia lagi turun kembali di sini? Nah, dia tidak mampu menembus ini bang. Nah, inilah yang tidak mampu ditembus si doji ini.
Itulah makanya alasannya dia turun kembali di sini. Tapi yang jelas kita profit ya bang ya. Kita dapat di sini lagi tadi. Kita dapat di candle ini lagi. Kita sudah profit. Jadi cukup simpel ya bang ya untuk bertrading di platform Binomo ini ya bang ya. Mungkin sekian dulu, ini videonya sudah terlalu panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas, boleh dituliskan di kolom komentar ya bang. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat siang dan salam profit untuk kita semua.